Hai semua, kembali lagi di channel Batas Anime. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan untuk kita semua. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas beberapa prediksi chapter One Piece yang akan datang. Kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead akan semakin meningkat karena beberapa karakter utama sudah mulai memposisikan diri di bagian masing-masing. Lalu keadaan dunia baru juga sudah mulai memanas. Kurohige mulai menjalankan rencana besarnya satu persatu. Lalu di sisi lain, Shanks juga mulai bergerak untuk melerai keadaan yang tidak terduga sebelumnya. Baiklah, tak usah ini suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. Para petinggi bajak laut Mugiwara kini sedang disibukkan dengan para serapim yang mengacau di Pulau Egghead. Luffy bersama Rob Lucy sedang melawan Espear. Lalu Zoro bersama Kaku sedang mengejar S-Hawk yang melarikan diri. Lalu Sanji kini berhadapan langsung dengan S-Shark untuk melindungi Nami dan Brook. Saat ini S-Snake sedang ditugaskan oleh York untuk menuju ke laboratorium, karena yang sedang nganggur saat ini hanyalah S-Snake. Ada sesuatu yang harus dihancurkan dan dilindungi oleh S-Snake seperti yang diperintahkan York di chapter sebelumnya, yang masih belum diketahui secara rinci. Akan tetapi, S-Snake juga tidak akan mudah dalam melakukan tugasnya. Kemungkinan dia akan bertemu dengan Stussy dan Jinbe yang juga sedang menuju ke laboratorium. Jinbe adalah lawan yang sebadan dengan S-Snake. Selain dia sekarang adalah orang nomor 3 di kapal. Dia juga tidak mudah terpesona oleh kecantikan S-Snake. Itu akan menjadi keuntungan bagi Jinbe daripada beberapa kru dari Straw Hat yang lainnya. York telah mengungkap tujuan sebenarnya kepada Stella dan menjalankan rencana dengan memulai pembersihan di Pulau Egghead. Akan tetapi, York sendiri tidak memiliki kekuatan yang cukup besar. Dia kini hanya bisa bersembunyi di ruang bawah tanah sambil menunggu pembersihan yang dilakukan oleh para serapim hingga selesai. Dia tidak tahu bagaimana perkembangan yang terjadi di luar sana sekarang. Di sisi lain, Robin dan Chopper bersama dengan Atlas sedang menuju ke ruang bawah tanah di mana lokasi Stella dan York berada. Sejauh ini, kloningan Vegapunk yang masih memiliki kesadaran hanya tinggal York dan Atlas. Belum diketahui nasib selanjutnya dari para kloningan yang lain. Apakah masih ada suku cadang untuk memperbaiki mereka semua nantinya? Atlas sendiri merupakan perwujudan dari kekerasan yang dimiliki Vegapunk. Meskipun dia terlihat baik dan ramah, tapi dia tidak selembut Lilith yang hanya omong kosong belaka. Atlas lebih ke arah tindakan berbentuk kekerasan. Hal ini diperlihatkan dari awal kemunculan Atlas yang hanya bisa mengacau dan merusak segala sesuatu di perkotaan. Jika Atlas mengetahui kalau York telah mengkhianati Stella, mungkin dia tidak akan segan untuk menghajar York nantinya. Namun kekacauan yang dilakukan oleh para serapim bersumber dari perkataan York, dan hanya York yang bisa membatalkan perintah kepada serapim. Pastinya akan ada plot yang cukup menarik di ruang bawah tanah. Lalu Robin dan Chopper juga akan bertemu dengan Stella. Dan lagi-lagi Stella akan menjadi sosok penting untuk mengungkap sedikit demi sedikit tentang misteri dari sejarah masa lalu yang berhubungan dengan Ogara. Robin ingin bertanya tentang informasi penting dengan lebih rinci kepada Vegapunk yang asli. Kemudian di dalam pelarian para ilmuwan SSG, mereka saat ini sudah mencapai kapal untuk keluar dari Pulau Egghead. Sentomaru adalah kunci untuk melindungi Egghead karena seluruh pasukan pasifista kini berada di tangannya. Kemungkinan dia berada di pantai untuk menghadang armada angkatan laut nantinya. Perang besar bisa jadi akan dimulai di pesisir pantai. Ditambah lagi dengan kedatangan salah satu kapal Yonko Kurohige yang telah sampai di perbatasan. Meski tujuan dari kapal itu belum diketahui, namun bentrokan besar di Pulau Egghead sudah tidak bisa dicegah lagi. Setelah di chapter sebelumnya Kid telah tenggelam ke dasar laut oleh keganasan Shanks dan kesatria Elbaf, Dory dan Brogy. Kini tinggal memperlihatkan bagaimana nasib selanjutnya dari Torao. Pertarungan Teach melawan Torao juga sudah mencapai babak final. Mungkin pertarungan mereka sengaja diperlihatkan hanya sekilas, karena Arc Egghead lebih berperan penting dalam kemajuan perang yang akan terjadi selanjutnya. Namun jika kita melihat beberapa kemungkinan, di sini Torao tak akan mati. Kurohige bisa saja mengalahkan Torao, namun dia tak akan membunuhnya karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, Teach membutuhkan kemampuan buah iblis Torao untuk melakukan sesuatu untuknya. Seperti yang diketahui bahwa OP-OP Nomi adalah buah iblis yang sangat spesial, yang bahkan dihargai 5 miliar berry oleh Angkatan Laut.
Potensi terbaik dari buah iblis ini adalah mampu mengoperasi tubuh seseorang menjadi abadi. Buah iblis ini akan bisa dimaksimalkan jika penggunanya adalah seorang dokter. Itu mungkin menjadi alasan mengapa Teach membutuhkannya. Akan tetapi, yang jadi masalah adalah seluruh petinggi kelompok bajak laut Kurohige diperkirakan sudah memakan buah iblis, dan dokter kapal dari Kurohige sudah memiliki kemampuan buah iblis sendiri. Dia sadar kalau di dalam krunya tak ada yang pantas memiliki kemampuan buah iblis sekuat Ope-Ope no Mi. Jadi salah satu cara terbaik adalah membawa Torao hingga tiba saatnya Kurohige membutuhkan kekuatan dari buah iblis miliknya. Kasus ini sama seperti Kuzan yang menculik Charlotte Pudding dari Pulau Whole Cake. Pudding sendiri merupakan ras suku mata tiga yang memiliki kekuatan misterius seperti yang dibicarakan oleh Big Mom. Akan tetapi, Pudding belum bisa membangkitkan kemampuan spesialnya itu. Setelah kematian Big Mom, mungkin Pudding bisa membangkitkan kemampuan spesialnya itu karena kebencian dan kesedihan yang kini meratapi hidupnya. Dan kekuatan Pudding akan berguna di kemudian hari. Lalu alasan yang kedua, Torao sudah mengawakening kemampuan buah iblisnya, dan itu menjadi bahan pertimbangan bagi Teach. Jika Teach membunuh Torao saat ini, belum tentu akan ada orang yang bisa membangkitkan potensi terbaik dari Ope-Ope no Mi dengan waktu yang singkat. Jadi tidak mungkin Teach akan mengekstrak Ope-Ope no Mi dari Torao untuk dipindahkan ke orang lain. Dan alasan yang ketiga, Torao adalah salah satu dari sekian orang yang memiliki marga D. Nama asli Torao adalah Trafalgar di Waterloo. Misteri dari nama D memang masih belum diketahui sampai saat ini. Tapi orang-orang yang menyandang nama itu selalu memiliki tekad yang kuat dan dia bisa menarik orang-orang di dekatnya. Seperti yang dilakukan oleh Don Quixote Rocinante terhadapnya. Bahkan Rocinante rela mengorbankan diri demi menyelamatkan hidup Torao, karena sadar bahwa D akan membawa kedamaian terhadap dunia. Mungkin saja Teach akan memberi toleransi kepada Torao jika dia mau bergabung ke dalam krunya, dan itu akan menjadi tambahan kekuatan yang cukup besar. Pada chapter sebelumnya, Shanks menanyakan tentang pergerakan Kurohige kepada Hongo, bahwasanya Teach telah meninggalkan Pulau Hachinosu. Kemungkinan kini Shanks telah mendapatkan gambaran kemana dia akan melangkah. Shanks kini lebih waspada dengan Teach karena dia sadar kalau Teach memiliki rencana besar yang sangat tertata rapi dan matang. Lalu apakah Shanks akan langsung mencari Kurohige Teach untuk memulai perang secara terang-terangan? Bisa jadi bentrokan antara dua Yonko ini akan menjadi awal dari perang besar yang akan menghantui seluruh dunia One Piece. Patut kita tunggu. Itulah prediksi kami mengenai beberapa chapter yang akan datang. Dan sekali lagi kami tekankan jika ini hanyalah spekulasi. Untuk kejelasan ceritanya kita tunggu saja langsung dari Oda Sensei. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika ada tambahan silahkan komen di bawah. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Salam batas anime.